Langsung aja Pak Wamen, alhamdulillah kita bisa ketemu Pak Wamen tepat waktu jam 2. Kita udah ngobrol sedikit tadi dengan Pak Dirjen Tanaman Pangan dan semuanya dari Cina juga. Pak Denny, monggo dilanjut Pak Wamen. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih para senior semuanya, Pak Winu dan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian, Pak Ketua, dan tadi saya lihat sebelum ada Pak Dirjen ya yang mewakili Pak Mentan, dan juga mungkin ada Pak Dubes di sini yang mungkin akan bergabung juga dengan kita atau sudah gabung, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya, Bapak. Jelas Pak. Ya. Karena kebetulan saya lagi ada di luar outdoor dalam rangka untuk mendapatkan vitamin D supaya dapat sinar matahari yang lebih optimal katanya. Alhamdulillah. Protokol kesehatan juga. Jadi baik, terima kasih sekali lagi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin masih proses ya. Mungkin saya jelaskan aja. Selain dari masalah custom, ya, dan betul tadi slide yang tadi boleh tampilkan ya. Selain dari masalah custom itu, juga kita bisa perhatikan soal HS code. Ya, nah, HS code yang tadi ini ya. HS code kita itu agak sedikit berbeda, ya. Berbeda dalam pengertian tidak seragam dengan apa yang digunakan oleh versinya Tiongkok, ya. Kan bisa dilihat di sini kode versi Tiongkok itu ada angkanya, tadi bisa disebutkan di situ adalah 12129999, ya. Sedangkan eksportir kita menggunakan HS code yang tidak seragam, ya. Nah, itu bisa dilihat angka-angkanya. Nah, kenapa seperti itu? Dan saya pikir ini juga menjadi catatan dan juga menjadi hal yang mesti kita pikirkan bersama, ya. Karena dalam rangka untuk mendapatkan angka yang pasti dan juga mendapatkan boleh dibilang data yang valid, kita perlu mengetahui dan perlu memastikan angkanya itu standardized, ya. Sepertinya Pak Wamen hang ya videonya. Baik, sorry tadi ini buat teknis, bisa ya kedengeran ya? Dengar Pak. Ya, sorry. Balik lagi ke soal HS ya. Tadi HS code ya, betul ya? Oke, jadi HS code kita ini kita harus pastikan untuk mendapatkan standar atau mungkin nomor yang sama dengan Tiongkok. Nah, kenapa? Karena kalau kita tidak punya nomor yang sama atau kita tidak memiliki versi yang sama dengan yang Tiongkok gunakan, ya nanti kita nggak akan pernah dapat data real, data validnya berapa jumlah ekspor orang kita ke sana yang masuk ke sana. Nah, sekali lagi, ini penting. Kenapa? Karena ini untuk memastikan seberapa banyak, ya, seberapa tinggi dan potensi yang bisa kita capture untuk ekspor porang ke Tiongkok. Waktu itu saya sudah sempat bicara dengan Pak Duta Besar, Pak Johari, beberapa kesempatan terkait juga dengan porang dan juga masalah-masalah yang lain. Ya, nah, khususnya untuk porang ini, saya pikir pendekatannya harus dibangun sedemikian rupa, ya, untuk bisa memastikan sekali lagi standarnya untuk nomor untuk versi untuk HS code-nya itu disamakan. Pendekatannya melalui pendekatan bilateral dan khususnya pendekatan yang mungkin melalui jalur-jalur yang spesifik yang bisa berbicara langsung kepada GACC custom-nya mereka juga. Nah, jadi dua hal itu sebetulnya yang mungkin secara inti bisa saya sampaikan. Waktu itu juga saya sudah bicara juga ke Pak Ketua, ya, dua hal itu, custom dan juga HS code. Nah, lalu di luar itu, ya, yang ingin saya juga sampaikan adalah, ya, kalau soal potensi kita semua sepakat dan kita bahwa menjadi salah satu produk yang bernilai tinggi dan memanfaatkan diversifikasi ekspor kita keluar. Nah, tetapi sekali lagi ini semua kan harus dibarengi dengan supply-nya, ya, harus dibarengi dengan produksi yang cukup. Nah, dan kita harus konsisten juga dan harus memastikan juga bahwa itu memang ada, ya, secara jumlah dan secara kuantitas. Dan saya ingin sampaikan, ya, karena kenapa ini penting, ya? Karena produk-produk seperti ini, ya, kan paling banyak itu cuma ada di Indonesia produknya. Ya, ini bisa mungkin dicek ke negara-negara lain. Saya pikir dari segi kuantitas Indonesia memiliki sources yang berlebih. Nah, oleh karena itu utilisasi dan kapitalisasinya harus difokuskan dari hulunya. Ya. Nah, baru bisa kita bicara hilirnya. Nah,
Lalu yang berikutnya terkait dengan bagaimana kita memastikan ya nilai-nilai yang lebih itu dalam bentuk apa ya, dalam bentuk ya seperti yang selalu kita sampaikan mungkin dalam berbagai kesempatan ya, harus ada transformasi dari produk-produk mentah ke produk-produk yang sudah diolah atau setengah diolah atau 3/4 diolah atau bahkan yang sudah jadi. Ya, mungkin sudah disampaikan pembicaraan sebelumnya apa tuh yang bisa dilihat dari porang itu. Ya, kalau kita lihat nasi apa tuh yang produk-produk Jepang tuh yang namanya shirataki itu kan, kalau misalnya banyak dari kita juga yang beli ya untuk konsumsi macam-macam ya, untuk apakah keperluan kesehatan, diet atau apapun, kita beli di situ dengan harga yang mungkin berapa kali lipat dari kita yang mungkin kita bisa olah di sini ya. Beli dari barang kita jual, kita ambil, balikin sini, kita beli dengan harga yang berbeda ya, dengan embel-embel tulisan-tulisan Jepang. Nah, itu kan mungkin nilai lebihnya di situ karena pengolahannya ada, padahal itu barang dari sini. Nah, hal seperti itu yang mungkin ya saya pikir ini masalah klasik ya, isu klasik atau isu klise yang mungkin sudah sering dibicarakan. Tetapi saya ingin menekankan bahwa filosofi dan juga penekanannya adalah pengolahan itu sendiri. Nah, pengolahan inilah yang harus harus difokus dan harus dikerjakan secara berkala. Nah, oleh karena itu saya mengajak ke teman-teman para pelaku, para holders ya, memperhatikan juga dari sisi pengolahan ya, dan juga dari sisi hygiene-nya, dari sisi standarnya, dalam rangka juga untuk memastikan standar-standar yang bisa diekspor keluar itu terpenuhi. Ya, karena ini saya pikir tidak hanya berbicara atas nama porang saja, tetapi juga produk-produk yang lain yang memang mungkin membutuhkan treatment atau pengolahan yang lebih. Saya pikir harus harus dicarikan solusi yang lebih maksimal dan lebih komprehensif. Ya, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, karena waktunya juga terbatas, cuma 15 menit. Dan juga mungkin ini lebih kepada keynote dan apa hal yang umum ya. Saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi pada panitia dan kepada asosiasi dan kepada stakeholders, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang kami. Dan kami berharap tentunya sekali lagi bahwa porang ini bisa dijadikan salah satu produk yang memang berkontribusi secara potensial. Karena kami kedepannya kami ingin ya dari top 15 atau top 10 produk yang selama ini ya sudah dijadikan produk unggulan. Kami ingin porang juga masuk ke situ ya. Sehingga ini menjadi salah satu fokus dari lintas KL, tidak hanya dari perdagangan, untuk melihat dan juga mengcapture bahwa potensi porang ini luar biasa. Tinggal dua isu tadi, soal high score dan juga soal soal sertifikasi dari custom negara-negara tujuan ekspor utama kita, salah satunya di Tiongkok. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada tanya jawab mungkin ya boleh juga sedikit-sedikit ya untuk memastikan waktunya tercukupi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wamen Jerry. Pak Dirjen Suwandi, kalau ada waktu mau bertanya. Ya, oke. Pak Wamen, kelihatannya kita harus move on ini dari segi waktu. Oh, ini ada Pak Suwandi, ada resen Pak Suwandi. Monggo Pak Suwandi. Terima kasih. Salam buat Pak Wamen. Ya, Pak Suwandi. Pak Wamen masih ada. Ya, kita sinergi terus Pak Wamen mengerjakan ini garap ekspor porang. Beberapa persyaratan kita penuhi dan kita tembuskan supaya dan nambah negara lain Pak Wamen. Siap. Terima kasih Pak Suwandi. Saya yakin bahwa tidak hanya Tiongkok tapi juga mungkin negara-negara lain, tadi udah dilihat datanya juga, yaitu menjadi fokus juga perhatian kami, dan tentunya butuh dukungan dari teman-teman pelaku lah ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencapai equilibriumnya. Makasih Pak Suwandi. Amin.